Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita membahas materi tentang flowchart. Jadi, di sini ada definisi flowchart. Flowchart atau bagian alir. Awal mulanya memang berkembang dari industri komputer, yaitu untuk menggambarkan urutan proses penyelesaian masalah. Namun, seperti kata pepatah lama bahwa satu gambar adalah sejuta kata, maka suatu flowchart dapat dengan mudah menjelaskan suatu urutan-urutan proses yang relatif rumit untuk diuraikan dengan kata-kata. Jadi sini ada menurut para ahli Diana dan Setiawati tahun 2012, flowchart adalah penyajian secara grafis dari sistem informasi dan sistem operasi yang terkait. Sistem informasi di sini meliputi proses aliran logis, input, output, dan arsip. Tujuan dari flowchart. Jadi tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Dapat menggunakan simbol-simbol standar. Berikut selengkapnya tujuan dari flowchart. Yang pertama, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Yang kedua, secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Yang ketiga, menggunakan simbol standar. Jenis-jenis flowchart yang pertama di sini menurut Indrayatini B tahun 2010 terbagi 5 jenis. Yang pertama, flowchart system. Flowchart ini merupakan bagan untuk menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Secara global, flowchart sistem dapat dikatakan merupakan deskripsi secara fisik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Jadi sini yang kedua, flowchart dokumen. Flowchart ini menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari suatu bagian ke bagian lain. Baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Kemudian yang ketiga, flowchart skematik. Di sini flowchart ini mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart skematik tidak hanya menggambarkan gambar-gambar komputer, periferal, form-form, atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Kegunaan dari flowchart skematik adalah untuk alat komunikasi antara analisis sistem dengan seorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart konvensional. Yang keempat, flowchart program. Flowchart ini dihasilkan dari flowchart system. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Terus yang kelima, flowchart proses. Flowchart ini merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecahkan dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Jadi simbol flowchart di sini ada dibagi 3 kelompok, yaitu flow direction symbol digunakan untuk menghubungkan simbol atau simbol satu dengan yang lain. Disebut juga connecting line. Berikut ini simbol untuk flow direction symbol. Jadi ini dia yang ada simbol arus, simbol communication link, simbol konektor, simbol offline konektor. Oke, kita lanjut. Simbol yang kedua, processing symbol. Menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses, prosedur. Berikut ini simbol untuk processing symbol. Jadi ini dia. Dia ada simbol proses, simbol manual, simbol decision, simbol predefined, simbol terminal, simbol keying operation, simbol offline storage, dan simbol manual input. Nanti kalian baca penjelasannya di situ.
Yang ketiga, input atau output simbol, menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Berikut ini simbol untuk input output simbol. Ini dia, ada simbol output, ada simbol punset card, ada simbol magnetic tape, ada simbol distorted, ada simbol dokumen, ada simbol display. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Informasi pembayaran uang kuliah merupakan sumber daya yang sangat vital. Pengelolaan dan pengkajian informasi bukan hal yang mudah, mengingat kompleksitas dan banyaknya item pembayaran yang dimiliki. Untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan dalam menginputkan data, memberikan rekap informasi kepada mahasiswa, dan membuatkan laporan untuk diserahkan kepada pimpinan. Jadi dalam penyelesaian masalah di atas kita harus mengetahui hal-hal seperti ini. Yang pertama, aliran sistem informasi pembayaran uang kuliah. Yang A, mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah di bagian kasir dan dengan memberikan informasi identitas diri dan cicilan yang harus dibayar. Yang kedua, kasir membuka buku besar untuk mengetahui cicilan yang harus dibayar mahasiswa. Kasir mencatat pembayaran di buku besar, lalu kasir memberikan kwitansi atau membuat kwitansi pembayaran. Yang ketiga, bagian C, setiap harinya bagian keuangan membuat laporan pembayaran uang kuliah yang diserahkan kepada pimpinan, lalu pimpinan memeriksa dan meng-ACC-kannya. Kemudian bagian yang kedua, data yang berhubungan dengan pembayaran uang kuliah. Ada data mahasiswa, data uang kuliah, data pembayaran uang kuliah. Kemudian di sini kita mau membuat flowchart pembayaran uang kuliah berdasarkan aliran sistem informasi pembayaran uang kuliah yang di instansi. Jadi ini dia ada 3 kolom. Yang pertama di sini mahasiswa. Kemudian di kolom ke tengah ada bagian keuangan, kemudian di kolom sini ada pimpinan. Jadi di mahasiswa di sini ada informasi data mahasiswa dan uang cicilan. Kemudian di sini ada kwitansi pembayaran uang kuliah. Jadi di sini ada alurnya. Dia dimulai dari informasi data mahasiswa dan cicilan. Kemudian masuk ke bagian keuangan. Di bagian keuangan membuat informasi data mahasiswa dan uang cicilan. Kemudian kita masuk mencatat pembayaran uang kuliah di buku besar. Kemudian selanjutnya data pembayaran uang kuliah. Setelah itu membuat kwitansi pembayaran. Jadi pada data pembayaran uang kuliah dia langsung membuat laporan pembayaran uang kuliah, kemudian laporan pembayaran uang kuliah. Oke, kemudian dari laporan pembayaran uang kuliah ini, dia langsung ke laporan pembayaran uang kuliah melalui pimpinan dan pimpinan meng-ACC-kannya. Jadi ini tugas kalian. Di sini judulnya Sistem Informasi Pendataan Karyawan Baru pada PTX. Jadi di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, karyawan baru memberikan berkas lamaran untuk informasi diri kepada HRD. Yang kedua, HRD memasukkan data karyawan ke Excel, lalu menjadi data karyawan baru. Kemudian yang ketiga, data karyawan baru diserahkan kepada pimpinan, lalu pimpinan meng-ACC dan menjadi data karyawan baru. Jadi ini tugas kalian. Ikuti cara yang saya berikan tadi. Selamat bekerja, sampai berjumpa kembali di minggu depan. Terima kasih.